sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adila Yuliska, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Sebagai calon guru, penting untuk kita bisa memahami dan juga menguasai 8 keterampilan mengajar. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu dari 8 keterampilan mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 8 keterampilan mengajar, yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Apa sih itu keterampilan membuka pembelajaran? Keterampilan membuka pembelajaran adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pengajar dalam memulai kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada pembelajaran yang dijelaskan, sehingga siswa mudah memahami dan mengerti. Ada beberapa prinsip membuka pembelajaran. Yang pertama itu bermakna. Membuka pembelajaran harus memiliki nilai dan tujuan yang dapat dicapai. Artinya, guru perlu menyampaikan mengapa materi ini penting untuk dipelajari, sehingga akan membantu siswa memahami manfaat pembelajaran bagi kehidupan mereka, dan mereka lebih tertarik dan fokus. Yang kedua, berkesinambungan. Gagasan pembukaan pembelajaran harus saling berkaitan dengan pokok pembahasan. Misalnya, jika hari ini membahas siklus air, maka pembukaan bisa diawali dengan pertanyaan sederhana, seperti apakah anak ibu pernah melihat air hujan turun? Tapi, dari mana air hujan itu berasal? Ini akan membangun koneksi awal yang relevan. Yang ketiga, antusiasme. Guru harus saling antusias dalam mengajar agar motivasi belajar siswa itu meningkat. Misalnya dengan nada suara yang hidup, ekspresi wajah yang ceria, ataupun bahasa tubuh yang positif, sehingga bisa membangkitkan minat belajar siswa itu sejak awal. Yang keempat, fleksibel. Guru harus bisa fleksibel dalam membuka sesi pembelajaran. Misalnya dengan membukanya dengan cerita, atau memberikan pertanyaan, atau permainan singkat, atau bisa juga dengan tayangan video pendek. Itu tergantung dengan situasi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, yang kelima, komunikasi hangat. Guru harus menggunakan komunikasi yang hangat. Misalnya dengan menyapa siswa dengan ramah, mengungkapkan bahasa yang mudah dipahami, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, sehingga akan membuat siswa itu merasa diterima dan siap untuk belajar. Selanjutnya yang terakhir, singkat, padat, dan jelas. Waktu pembukaan sebaiknya tidak terlalu lama, cukup beberapa menit saja, namun harus langsung to the point, agar mudah dipahami dan tidak membuat siswa itu bingung. Bagaimana sih teknik membuka pembelajaran yang baik itu? Yang pertama, bisa dilakukan dengan menyapa siswa dan memberikan salam. Pembelajaran dimulai dengan menyapa siswa secara ramah dan hangat. Ucapkan salam dan senyum tulus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan bersahabat sejak awal. Misalnya dengan Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Yang kedua, menciptakan suasana siap mental dan emosional siswa. Sebelum masuk ke materi, guru perlu memastikan siswa dalam kondisi siap belajar. Bisa dengan ice breaking ringan, kegiatan reflektif singkat, atau sekedar ajakan untuk fokus. Misalnya, ayo sebelum kita mulai,
Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, fokuskan pikiran kalian pada pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu akan mengajarkan sesuatu yang seru loh. Yang ketiga, menarik perhatian siswa. Gunakan sesuatu yang menarik di awal, seperti gambar, video pendek, atau cerita yang menarik. Atau bahkan juga bisa dengan memberikan pertanyaan pemantik. Tujuannya adalah agar membuat siswa penasaran dan antusias mengikuti pembelajaran. Contohnya, pernah nggak anak-anak Ibu melihat pelangi? Kira-kira kenapa pelangi bisa muncul setelah hujan ya? Yang keempat, memberikan motivasi belajar siswa. Berikan dorongan atau alasan kenapa pembelajaran hari ini penting untuk mereka. Kaitkan dengan kehidupan nyata atau masa depan mereka agar siswa merasa belajar itu bermanfaat. Contohnya, kalau kalian nanti ingin menjadi arsitek, pilot, atau ilmuwan, kalian harus paham tentang sains, termasuk pembelajaran hari ini tentang cahaya dan warna. Yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jelaskan secara singkat apa yang akan dipelajari dan apa yang diharapkan siswa bisa capai setelah pembelajaran ini. Ini membantu siswa belajar dengan arah dan tujuan yang jelas. Misalnya, tujuan kita hari ini adalah mengenal sifat-sifat cahaya, bagaimana cahaya itu dapat bergerak, dan bagaimana cahaya bisa membentuk pelangi. Yang keenam, memberikan gambaran sesuai materi ajar. Sampaikan secara singkat, ringkas, garis besar materi yang akan dipelajari, sehingga siswa bisa mendapatkan bayangan awal dan mempersiapkan diri. Misalnya, kita akan mulai dari mengenal cahaya, lalu mencoba eksperimen kecil dengan cermin. Dan di akhir kalian akan membuat poster tentang pelangi dan cahaya. Yang ketujuh, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Terakhir, jelaskan bagaimana alur pembelajaran akan berlangsung. Misalnya ada diskusi kap, praktik, atau presentasi. Ini membantu siswa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih tertib dan nyaman. Contohnya, pertama, kita akan menonton video singkat tentang cahaya. Selanjutnya, kita diskusikan bersama. Terus nanti kalian akan mencoba eksperimen sederhana di kelompok. Dan yang terakhir, nanti kita akan simpulkan bersama. Dalam membuka pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk persiapan guru yang matang. Agar kegiatan pembukaan pembelajaran itu efektif, guru perlu merancangnya dengan perencanaan yang baik. Misalnya dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang spesifik agar lebih jelas arahnya kemana. Selanjutnya, materi yang disiapkan guru juga harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan disajikan dengan cara yang menarik. Gunakan metode dan media yang cocok untuk membuka pembelajaran seperti video pendek, benda nyata, ataupun permainan singkat. Selanjutnya, rancang cara mengecek pemahaman siswa sejak awal, misalnya dengan pertanyaan pemantik ataupun refleksi awal. Dan yang terakhir, kelas kondusif. Pastikan lingkungan kelas itu tenang, rapi, dan siswa itu dalam kondisi siap belajar. Guru bisa mengatur tempat duduk dan perhatian siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, interaksi awal yang membangun suasana. Kegiatan membuka pembelajaran juga harus melibatkan interaksi positif dengan siswa. Yang pertama itu mulailah dengan permainan ringan, cerita lucu, atau salam hangat agar suasana kelas cair dan menyenangkan.
Selanjutnya, jelaskan secara sederhana apa yang akan dipelajari dan kenapa itu penting. Selanjutnya, hubungkan topik hari ini dengan pengalaman nyata untuk membuat materi itu terasa relevan. Selanjutnya, ajak siswa itu berpikir sejak awal dengan pertanyaan sederhana namun mengunggah rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana materi itu akan dipelajari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau masa depan mereka. Berikan pujian dan respon positif atas antusias siswa, sekecil apapun itu kontribusi mereka. Nah, selanjutnya, apa sih itu keterampilan menutup pembelajaran? Keterampilan menutup pembelajaran adalah cara yang harus dilakukan seorang pengajar dalam mengakhiri suatu pembelajaran dan mengevaluasi belajar siswa. Ada beberapa prinsip dalam keterampilan menutup pembelajaran. Yang pertama, menyimpulkan hasil belajar siswa. Penutupan pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan merangkum poin-poin penting secara bersama-sama, bisa dengan tanya jawab ataupun diskusi singkat. Ini membantu siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Guru perlu mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Bisa dengan melalui diskusi cepat, refleksi, ataupun pertanyaan terbuka di akhir pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar. Selain siswa, guru juga perlu mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah metode yang digunakan sudah efektif? Apakah siswa itu terlihat antusias dan memahami materi? Dan lain-lain. Yang keempat, menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Ajak siswa melihat bagaimana materi yang dipelajari itu berkaitan dengan kehidupan nyata mereka. Ini membuat pembelajaran terasa lebih bermakna dan kontekstual. Yang kelima, memberikan tugas penguatan. Tugas tidak harus banyak, tapi harus bermakna. Tugas ini berfungsi sebagai latihan lanjutan atau penguatan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keenam, menanamkan kesan yang mendalam. Akhiri pembelajaran dengan kalimat yang inspiratif, singkat, atau apresiasi terhadap usaha siswa. Ini membantu menciptakan kesan positif terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan gambaran pengetahuan secara utuh. Pastikan siswa memahami bagaimana bagian-bagian materi saling berkaitan sehingga membentuk pemahaman yang menyeluruh dan sistematis. Teknik menutup pembelajaran. Yang pertama, kesimpulan atau refleksi, di mana kita mengajak siswa untuk merangkum atau merefleksikan apa yang telah mereka pelajari selama pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan tanya jawab ataupun diskusi singkat. Yang kedua, kuis atau penilaian singkat. Memberikan kuis singkat atau soal latihan untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, yang ketiga, review poin penting. Menyampaikan kembali poin-poin kunci dari materi pembelajaran untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang keempat, tanya jawab. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum mereka pahami atau mengajukan pertanyaan yang memotivasi mereka untuk berpikir lebih mendalam. Yang kelima, pertanyaan penutup. Menggunakan kalimat atau kutipan yang menginspirasi atau memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar. Yang keenam, memberikan tugas rumah. Mengakhiri pembelajaran dengan memberikan tugas rumah yang relevan dengan materi yang telah dipelajari.
untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang ketujuh, menyarankan sumber bacaan berlanjutan. Memberikan rekomendasi buku atau materi tambahan yang dapat membantu siswa untuk terus belajar setelah pembelajaran selesai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menutup pembelajaran. Yang pertama, memberikan penguatan. Guru memberikan penekanan kembali terhadap inti materi agar siswa memahami dan mengingat pembelajaran dengan baik. Contohnya, setelah membahas materi jenis-jenis energi, guru berkata, jadi energi itu ada banyak jenisnya. Ada energi panas, energi cahaya, energi bunyi. Nah, siapa yang bisa berikan contoh energi bunyi di dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, mengelola waktu dengan baik. Guru harus memastikan kegiatan menutup tidak terburu-buru. Sisihkan waktu khusus agar penutupan bisa dilakukan secara utuh dan tenang. Contohnya, guru melihat waktu tinggal 10 menit sebelum bel berbunyi. Anak-anak, sebelum kita pulang, ayo kita ringkas dulu apa saja yang kita pelajari hari ini. Setelah itu, ibu akan berikan tugas kecil yang bisa kalian kerjakan di rumah. Yang ketiga, memberikan motivasi. Guru menutup pembelajaran dengan kalimat positif yang membangkitkan semangat dan rasa percaya diri siswa. Contohnya, setelah pembelajaran matematika yang cukup menantang, ibu tahu tadi kan soalnya tidak mudah, tapi kalian sudah hebat mau mencoba. Jangan takut salah, yang penting terus belajar. Besok kita lanjutkan ya, dan ibu yakin kalian bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Yuk semuanya berdiri. Lagu bagian tubuh tumbuhan. Yuk kita nyanyikan bersama. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah. Batang yang mengantarkan ke seluruh bagian. Bunga perkembangbiakan, buah menyimpan makanan. Lalu daun tempat fotosintesis. Hari ini, Ibu sangat senang karena kita akan belajar sesuatu yang menarik dari alam sekitar kita. Yuk, perhatikan tanaman yang Ibu bawa ini. Coba kalian lihat, ada batang, daun, dan akar. Nah, dari ice breaking tadi, kira-kira bagian-bagian yang Ibu sebutkan itu punya tugas masing-masing nggak? Ya. Nah, hari ini kita akan membahas semuanya. Anak-anak, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kalian bisa menyebutkan bagian-bagian utama dari tumbuhan, menjelaskan fungsi dari setiap bagian tumbuhan, dan memberikan contoh tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Yuk, kita mulai pelajaran dengan semangat. Wah, hebat sekali kalian hari ini. Kita sudah belajar banyak. Ya, jangan lupa, besok kita akan lanjut dengan hal yang lebih seru lagi. Sebelum kita akhiri, siapa yang mau berbagi apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Alhamdulillah,
pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Terima kasih sudah semangat belajar. Sampai jumpa besok ya. Nah, sekarang waktunya istirahat. Tapi ingat, pelajaran hari ini jangan langsung dilupakan. Ya, coba ceritakan ke orang tua kalian di rumah. Sebelum kita pulang, yuk kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Luar biasa, Ketua kelas. Silahkan pimpin doanya sesuai kepercayaan masing-masing. Lagu doa sebelum pulang. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara merdu, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Mari kita berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Saya Jihan Tahira, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan permohonan maaf atas penyampaian materi yang kurang ataupun lebih, ataupun kesalahan-kesalahan kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to Islamic University in the study program Elementary Teacher Education, launched in the year 13 September 2015. The latest study programs in the faculty and one of the most popular study programs in the university, led by Zaka Hadi Kusuma Ramadan, Master of Education, period 2020 to 2024. The first student admission of Elementary Education Islamic of University is the 2017 to 2018 academic year, with the number of first students 123 people. Over time, Elementary Teacher Education Islamic of University students continue to increase every year, and in the 2023 to 2024 school year, there are a total of 1,200 active elementary teacher education students. Dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan Universitas Islam Riau menjadi universitas yang dapat bersaing dan bersanding dengan universitas berkelas dunia, maka memasuki tahun 2021, Universitas Islam Riau menetapkan visi dan misinya untuk 20 tahun ke depan. Universitas Islam Riau berkomitmen untuk menjadi universitas Islam berkelas dunia yang berbasis iman dan takwa. Universitas Islam Riau juga menetapkan 6 poin dalam upaya pencapaian misi, yakni
menerapkan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, menyelenggarakan pendidikan berwawasan global yang berbasis iman dan takwa, menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi bereputasi internasional yang berbasis iman dan takwa. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat bernilai well-being bagi masyarakat yang berbasis iman dan takwa. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah berlandaskan bil hikmah, bil lisan, bil kalam, dan bil ham. Menyelenggarakan Islamic Good University Governance. Ladies and gentlemen, welcome to Universitas Islam Riau, the first higher education institution in Riau province to be listed in the QS Stars University ratings, and the second in the world to receive a 5-star rating in the Good Governance category. It is the oldest campus in Riau province and the largest in terms of the ratio of lecturers, the number of students, and the number of professors in the LL Dikti 17 region.